Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik. Hari ini kita mengkaji di episode yang ke-111. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan alam semesta, jagat raya, dan informasi-informasi dari dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim yang kemudian kita kaitkan dengan data-data perkembangan ilmu pengetahuan atau sains, khususnya terkait dengan jagat raya atau alam semesta. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian yang menarik terkait dengan apa yang dikenal sekarang sebagai dunia paralel atau alam paralel. Kemudian terkait dengan multiverse. Kemudian ada lagi istilah megaverse, di mana ketika ini dikaitkan dengan Al-Quran, kita mendapatkan informasi yang menarik di dalam Al-Quran. Bahwa sejak awal diturunkannya, Al-Quran menyebut alam semesta ini berlapis-lapis, yang dikenal sebagai sab'as samawat, 7 lapisan langit. Di mana langit itu adalah ruangan yang kemudian dibatasi oleh dimensi-dimensi. Kita sudah membahas tentang itu di episode-episode yang lalu. Poin pentingnya adalah bahwa Al-Quran menjelaskan jagat raya ini, alam semesta ini bukan cuma satu, tetapi multi atau banyak. Ya, istilahnya adalah 7 lapis langit. Di ayat yang berbeda, Allah juga menyebutkan Tuhan itu sebagai Tuhannya semesta alam. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Itu menunjukkan bahwa alam ini memang bukan cuma satu, melainkan semesta alam. Sehingga di ayat-ayat yang berbeda lagi digambarkan ada alam malaikat, ada alam jin, alam akhirat, alam dunia, alam barzah, gitu ya. Jadi sahabat sekalian, sangat menarik informasi Al-Quran menggambarkan alam semesta itu banyak. Dan kemudian ternyata ilmu pengetahuan di era modern ini, di era milenial ini menunjukkan bukti-bukti keberadaan alam yang berjumlah banyak yang kemudian diteorikan menjadi berbagai macam teori yang memang belum final. Ada teori dunia paralel, ada multiverse, ada megaverse, dan lain sebagainya. Yang menarik dari kajian kita di episode yang lalu itu lantas memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar di dalam forum kita. Nah, kesempatan kali ini saya ingin menggunakannya untuk melakukan klarifikasi, mengkaji komentar dan pertanyaan itu supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas, yang gamblang terkait dengan pertanyaan dan komentar itu. Yang pertama, di dalam forum kita ada yang berkomentar bahwa umat Islam ini seringkali suka melakukan cocokologi antara ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan perkembangan sains dan teknologi, termasuk terkait dengan perkembangan alam semesta ini atau perkembangan ilmu pengetahuan, ya, penelitian tentang alam semesta ini. Ada cocokologi yang sesungguhnya ilmu pengetahuan dan kebanyakan sekarang ini adalah para ilmuwan non-muslim yang menemukan semua itu, tetapi kemudian dicocok-cocokkan katanya dengan isi Al-Quran. Seharusnya umat Islam lah yang melakukan penelitian-penelitian itu berbasis pada Al-Quran Al-Karim, bahwa Al-Quran itu benar adanya. Oke, ini yang pertama, nanti kita klarifikasi. Kemudian yang kedua, muncul pertanyaan, kalau dilakukan pencocokan seperti itu dan kemudian ternyata teori yang tadinya dianggap sebagai sebuah pembenaran dari Al-Quran, ternyata teorinya kemudian salah, apakah ayat-ayat Al-Quran itu salah atau harus diubah supaya mengikuti kebenaran saintifik itu?
Oke, ini pertanyaan yang kedua, menarik juga akan kita klarifikasi. Menurut penanya yang kedua ini, sebaiknya teori-teori sains tidak digunakan untuk menjelaskan isi dari Al-Quran Al-Karim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan perkembangan teori alam semesta, khususnya teori kuantum dan teori gravitasi. Di mana saya menyebutkan sudah di episode yang lalu bahwa di tahun 2022 ini ada penghargaan Nobel terkait dengan mekanika kuantum yang semakin mendapatkan tempat di hati atau di dunia ilmiah. Dan ini ternyata berlawanan katanya, bertabrakan dengan yang dikemukakan oleh teori sebelumnya, yaitu teori gravitasi yang diajukan atau dikemukakan oleh Einstein di abad sebelumnya, di abad ke-20. Di abad 21 ini berkembang teori kuantum yang ini dianggap sebagai yang berseberangan secara diametral. Nah, maka pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Teori kuantum ataukah teori tentang gravitasi itu untuk memahami eksistensi alam semesta? Oke, sahabat sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang akan kita coba klarifikasi satu persatu. Yang pertama, terkait dengan istilah cocokologi. Apa yang dimaksudkan dengan cocokologi ini? Selama ini, ungkapan cocokologi digunakan untuk menggambarkan proses pembenaran. Tetapi kalau kita kaitkan dengan proses ilmiah di dalam sains itu sendiri, sesungguhnya proses cocokologi itu adalah setara dengan proses pembuktian. Proses pembuktian. Jadi kalau kita kembali kepada mekanisme saintifik, maka kita akan mengenal proses pembuktian itu dimulai dari apa yang disebut sebagai asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi itu adalah dugaan yang bisa bersifat sangat subjektif. Anda boleh berasumsi apa saja terkait dengan jagat raya ini. Misalnya Anda berasumsi jagat raya ini bentuknya bulat, atau bentuknya kotak, atau bentuknya lembaran. Sebagai sebuah asumsi tidak ada masalah. Atau jagat raya ini muncul dari dalam lautan, atau muncul dari api, atau muncul dari apapun. Ya tidak ada masalah, namanya asumsi. Proses berikutnya adalah Anda harus membuktikan asumsi itu benar apa tidak. Maka dari asumsi itu dibikinlah rumusannya, formulasinya yang Anda maksudkan itu sebenarnya apa? Diformulasikan dan kemudian disebut sebagai hipotesa. Rumusan tentang asumsi yang siap untuk diuji kebenarannya. Apakah asumsi Anda itu benar? Apakah hipotesa Anda dalam bentuk formulasi yang sudah terrumuskan, tersistematika dengan baik untuk siap diuji, apakah itu benar? Nah, setelah itu diujilah di dalam kenyataan. Jagat raya ini bentuknya seperti apa misalnya? Apakah jagat raya itu berbentuk bulat, berbentuk kotak, 3 dimensi, 10 dimensi, dan sebagainya? Itu akan dibuktikan dengan proses menguji hipotesa itu. Nah, ketika ini diuji dan kemudian menemukan bukti-buktinya, maka jadilah dia sebuah teori. Ketika teori ini kemudian memiliki bukti yang terus-menerus dan benar, maka bisa dikatakan dia sebagai sebuah kebenaran atau fakta alam semesta atau realitas. Bisa juga disebut sebagai hukum lantas. Ada hukum kekekalan energi, ada hukum kelistrikan, ada hukum terkait dengan gravitasi dan sebagainya. Itu adalah produk dari proses pembuktian asumsi tadi. Nah, sahabat sekalian, proses dari asumsi menjadi hipotesa, menjadi teori, kemudian menjadi hukum, itu adalah proses pembuktian yang boleh juga disebut sebagai pencocokan antara asumsi yang tadinya bersifat subjektif, apapun itu, kemudian dicocokkan dengan realitas alam semesta. Kalau cocok, maka disebut sebagai terbukti dan lulus ujiannya, dia disebut sebagai hukum yang menggambarkan fakta alam semesta.
Jadi sahabat sekalian, sebenarnya di dalam dunia ilmiah, pencocokan itu adalah sesuatu yang lazim. Maka ketika ini dikaitkan dengan Al-Quran dan kemudian disebut sebagai cocokologi, sesungguhnya proses yang terjadi adalah proses pembuktian. Dimulai dari asumsi. Asumsi apa? Asumsi kefahaman kita terkait dengan informasi Al-Quran itu. Misalnya, Al-Quran mengatakan bahwa jagat raya ini dulunya satu padu, kemudian dipisahkan oleh Allah dengan kekuatan. Maka kita memiliki asumsi pemahaman dasar terhadap informasi dari dalam Al-Quran itu. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menguji asumsi ini. Benarkah jagat raya ini sesungguhnya sesuatu yang dulunya padu? Ternyata sains menunjukkan bahwa jagat raya ini memang sedang mengembang, disebut sebagai expanding universe. Sehingga secara logika ilmu pengetahuan, kalau sekarang ini mengembang maka dulunya pasti lebih kecil. Dulunya dulu semakin kecil dan belasan miliar tahun yang lalu, maka jagat raya yang sekarang ini sangat besar itu ukurannya, dulunya adalah sesuatu yang kecil. Di dalam ilmu pengetahuan kemudian muncullah teori yang disebut sebagai Big Bang, teori ledakan besar, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, di sisi yang lain Al-Quran mengatakan jagat raya ini yang sekarang sedang ditinggikan, sedang diluaskan ya, dalam berbagai ayat itu digambarkan, maka masuk akal dan kemudian logis secara ilmiah, dulu itu adalah sesuatu yang padu, kemudian dipisahkan oleh Allah. Nah, ini bukan proses cocokologi yang tidak ilmiah, ini sesungguhnya adalah proses pembuktian bahwa informasi di dalam Al-Quran sesungguhnya memiliki bukti-bukti ilmiah dari pengamatan di lapangan. Melalui pengamatan teleskop diketahui jagat raya sedang mengembang, langit sedang meninggi, benda-benda langit sedang bergerak menjauh, dan seterusnya. Maka ini tidak bisa disebut cocokologi dalam arti yang tidak ilmiah, sesungguhnya ini adalah proses pembuktian. Benarkah jagat raya sedang ditinggikan? Ternyata benar, ada buktinya. Benarkah jagat raya sedang diluaskan, bukan hanya meninggi ke atas, tetapi juga meluas. Sehingga tinggi kali luas adalah meruang. Jagat raya secara ruangan itu membesar. Dan seterusnya. Jadi sahabat sekalian, terkait dengan apa yang disebut cocokologi itu, sesungguhnya kita sedang memverifikasi, sedang melakukan proses pembuktian terhadap informasi-informasi Al-Quran. Jangan sampai tafsir kita secara subjektif itu tidak ada buktinya di lapangan. Ternyata ketika dibuktikan di lapangan, loh cocok. Kalau kemudian ada yang mengatakan cocokologi, sesungguhnya itu adalah ungkapan emosional belaka. Karena secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan bahwa informasi Al-Quran ternyata terbukti kebenarannya di lapangan. Itulah yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Shad ayat 87-88 misalnya, yang mengatakan bahwa informasi dari dalam Al-Quran ini akan terbukti kebenarannya ke masa depan. In huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran sendiri yang memberikan informasi kepada kita bahwa informasi-informasi dari dalam Al-Quran itu akan terbukti ke masa depan peradaban. Tapi bukan berarti semua penemuan-penemuan, teori-teori saintifik itu benar adanya dan kemudian cocok dengan Al-Quran. Tidak. Al-Quran memiliki informasi tertentu yang akan terbukti, tetapi bukan berarti semua teori sains itu kemudian cocok dengan Al-Quran. Yang tidak cocok dengan Al-Quran ternyata memang itu adalah teori-teori yang akhirnya terbukti keliru. Misalnya terkait dengan teori munculnya kehidupan.
Kita di dalam sejarah ilmu pengetahuan biologi mengenal misalnya ada teori yang disebut generatio spontanea. Munculnya kehidupan itu katanya berasal dari benda mati, tanpa campur tangan siapapun. Dari fakta di zaman atau di abad-abad yang lalu bahwa dari daging yang mati misalnya bisa memunculkan belatung, ya, memunculkan binatang-binatang tertentu, atau dari perairan atau dari tempat-tempat yang tidak ada kehidupan, tiba-tiba dari tanah itu atau tempat itu memunculkan kehidupan. Teori di masa lalu mengatakan bahwa kehidupan bisa muncul dari yang mati tanpa campur tangan siapapun. Nah, ternyata ilmu pengetahuan membuktikan tidak bisa. Kehidupan selalu muncul dari kehidupan sebelumnya. Saya muncul dari orang tua saya muncul dari orang tua yang sebelumnya, dan seterusnya. Binatang-binatang muncul dari induk sebelumnya, tumbuh-tumbuhan muncul dari yang sebelumnya, sampai di level sel, dan kemudian akan muncul dari sesuatu yang bisa memunculkan kehidupan, dan dia adalah sesuatu yang hidup. Pasti bukan sesuatu yang mati yang memunculkan kehidupan itu. Nah, teori generatio spontanea ini tentu saja adalah teori yang keliru dan ternyata sudah dikritisi oleh Al-Quran Al-Karim bahwa kehidupan bisa muncul dari sesuatu yang kelihatannya mati, tapi sesungguhnya ada aktor yang maha hidup yang menghidupkan makhluk itu. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Rum ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil ardo ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Ayat ini secara ringkas mengatakan bahwa kehidupan itu bukan muncul dari sesuatu yang mati dengan sendirinya, melainkan ada campur tangan dari kekuasaan yang berkehendak atau menghendakinya, dan dia adalah yang disebut sebagai Sang Maha Hidup itu. Jadi bukan berarti bahwa setiap perkembangan sains itu kemudian kita cocok-cocokkan dengan Al-Quran. Bukan, Al-Quran tetap memiliki koridor informasi terkait dengan kebenaran realitas itu. Maka perkembangan teori-teori ilmu pengetahuan yang tidak bisa dimasukkan dalam koridor itu pasti dia akan gugur, dan itu ada sebuah kekeliruan dari teori yang dimunculkan pada zamannya. Termasuk terkait dengan munculnya jagat raya alam semesta yang menurut ilmuwan-ilmuwan sekuler itu adalah muncul dengan sendirinya tanpa campur tangan kekuatan di luar alam semesta atau yang menguasai alam semesta. Itu dengan tegas ditolak oleh Al-Quran, dan nanti pada waktunya akan terbukti bahwa jagat raya ini bukan muncul dari ketiadaan. Karena kalau tidak ada, ya pasti tidak akan memunculkan apa-apa. Sesuatu yang tidak ada, ya selamanya akan tidak ada. Keberadaan jagat raya ini pasti muncul dari yang maha ada. Dan yang maha ada itu adalah yang maha berkehendak untuk mengadakan. Dan dia maha berkuasa untuk mengadakan, menciptakan, dan seterusnya. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 73 misalnya, Allah menggambarkan tentang jagat raya itu diciptakan, dimunculkan oleh yang maha pencipta. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Jadi sahabat sekalian, Anda melihat ini bahwa Al-Quran itu sesungguhnya memberikan informasi yang tegas, yang tidak selalu sama dengan apa yang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan atau diteorikan oleh ilmu pengetahuan. Tidak selalu sama. Kalau data-data atau teori-teori sains itu tidak sama dengan apa yang diberitakan Al-Quran, maka kita sebagai umat yang beriman yang menjadikan kitab suci ini sebagai rujukan utama,
Kita meyakini bahwa itu satu ketika akan salah, akan keliru, dan akan runtuh teori itu, diganti dengan teori-teori yang memang secara fakta benar adanya. Itulah yang disebut sebagai pembuktian, bukan cocokologi yang tidak ilmiah, melainkan cocokologi yang ilmiah karena memang terus cocok. Banyak ayat-ayat Al-Quran tentang munculnya kehidupan terbukti cocok. Kemudian terkait dengan jagat raya yang bukan universe, tetapi multiverse atau megaverse, pokoknya dalam bentuk jamak, ternyata alam semesta ini memang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan yang terus berkembang sebagai alam yang berjumlah banyak, bukan lagi universe. Kemudian yang lainnya lagi terkait dengan jagat raya yang mengembang, yang meninggi. Al-Quran mengatakan wa ilas sama'i kaifa rufi'at misalnya. Allah sedang meninggikan langit. Di ayat yang lain lagi meluaskan langit. Kemudian Allah menahan langit itu supaya tidak lenyap. Atau di ayat yang lain lagi Allah memisahkan langit yang dulunya satu padu dengan bumi. Dan seterusnya. Informasinya sangat jelas secara filosofis. Tetapi data-data ilmiahnya tentu harus dicek di lapangan. Lantas terkait dengan siapa yang berkewajiban untuk membuktikan itu tidak ada masalah. Bisa non-muslim, ya, ilmuwan non-muslim atau ilmuwan muslim. Bukan di situ poinnya. Yang menjadi poin pentingnya adalah Al-Quran telah memberikan informasi kepada kita secara makro, secara universal, dan kemudian kita diminta untuk membuktikan di lapangan apakah cocok informasi ini dengan realitas di lapangan, dan itu harus dilakukan melalui pembuktian-pembuktian yang bersifat ilmiah. Ini pernah terjadi di zaman keemasan Islam oleh ilmuwan Islam, tetapi memang kemudian ilmuwan Islam mengalami kemunduran dalam beberapa ratus tahun terakhir, dan kemudian para ilmuwan-ilmuwan sekuler yang sekarang ini mendominasi peradaban dunia. Tapi di zaman keemasan Islam, para ilmuwan Islam juga telah memberikan bukti-bukti kebenaran dari informasi Al-Quran itu. Terkait dengan ruang jagat raya, terkait dengan bintang, terkait dengan bulan, matahari. Penelitian tentang itu banyak dilakukan oleh para astronomer Islam di zaman itu. Termasuk di bidang matematika yang meletakkan dasar-dasar algoritma dari teknologi modern digital di era milenial ini, bahwa nama algoritma itu diturunkan dari nama Al-Khwarizmi yang kemudian dieja secara Latin menjadi algoritmi dan kemudian menjadi algoritma. Atau penemu optik yang meletakkan dasar-dasar pada penemuan segala macam gadget yang berbasis pada optik. Kamera, misalnya teleskop, mikroskop, dan sebagainya, itu penemunya adalah Al-Hazan di zamannya keemasan Islam. Termasuk di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, ya, terkait dengan anatomi, terkait dengan kedokteran bedah, dan sebagainya, itu ilmuwan-ilmuwan Islam pada waktu itu telah meletakkan dasar-dasarnya. Tapi bukan di situ poinnya. Poin pentingnya adalah informasi di dalam Al-Quran itu terbukti di dalam peradaban. Maka ketika ada yang mengatakan di dalam forum kita bahwa seharusnya memahami Al-Quran itu jangan menggunakan sains yang bersifat relatif dan terus berkembang. Tentu saja itu tidak diamini, dibenarkan oleh Al-Quran. Karena justru Al-Quran mendorong umat Islam ini untuk menguasai sains dan teknologi. Supaya bisa memahami Al-Quran dengan baik. Kalaupun di era ini mungkin perkembangan sains dan teknologi tidak dikuasai dengan baik oleh umat Islam sebagaimana pada zaman keemasannya, tetap saja Al-Quran itu akan terbukti kebenarannya melalui perkembangan sains dan teknologi itu sendiri, meskipun dikembangkan oleh siapapun. Jadi ketika di forum kita kemudian ada yang mengatakan bahwa mestinya Al-Quran tidak dipahami dengan menggunakan teori-teori ilmiah atau sains itu, karena akan memunculkan bisa saja sainsnya salah dan kemudian ada yang menganggap Al-Qur'annya salah.
Apakah lantas harus diubah ayatnya? Tentu saja bukan begitu cara memahaminya. Al-Quran itu tidak pernah memisahkan agama ini dari ilmu pengetahuan. Justru umat Islam diperintahkan untuk menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Karena ratusan ayat di dalam Al-Quran itu menceritakan realitas jagat raya yang harus difahami melalui ilmu pengetahuan. Dan ujung-ujungnya akan menghantarkan kita mengenal Sang Pencipta yang menciptakan seluruh jagat raya dengan segala isinya itu. Jadi pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan bukan datang dari Al-Quran, melainkan ini adalah datang dari kaum sekuler. Seakan-akan agama itu tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau sains, dan begitu sebaliknya, sains tidak boleh dihubung-hubungkan dengan agama. Salah besar. Di dalam Islam, keduanya itu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Ya karena Al-Quran menceritakan tentang langit yang mengembang, tentang langit yang meninggi, tentang langit yang multiverse atau megaverse, tentang matahari, bulan, bintang, ya, hujan, binatang-binatang, tumbuhan, dan segala macam yang itu memang harus difahami dengan ilmu pengetahuan modern. Semakin berkembang ilmunya, semakin mendalamlah pemahaman kita terkait dengan informasi Al-Quran. Jadi sekali lagi, bukan sebuah cocokologi, tapi sebuah proses pembuktian kebenaran informasi Al-Quran. Maka sains itu menjadi ilmu alat bagi seseorang yang ingin memahami isi Al-Quran. Seperti ilmu bahasa, kalau nggak paham bahasa ya nggak paham isinya Al-Quran. Seperti ilmu sejarah, yang kalau kita nggak paham ilmu sejarah, ya kita nggak bisa memahami isi Al-Quran terkait dengan tema-tema atau topik-topik kesejarahan. Sama dengan ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, dan seterusnya. Kemudian sains. Semua itu namanya ilmu alat untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Oke ya sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ternyata saya tidak bisa menyelesaikan, menjawab semua pertanyaan yang tadi saya sebutkan di depan di dalam satu episode. Di dalam kesempatan ini kita lebih meng-highlight tentang istilah ungkapan cocokologi itu. Bahwa yang terjadi bukan cocokologi dalam arti emosional seperti itu, melainkan adalah sebuah proses pembuktian untuk mencocokkan informasi Al-Quran dengan data yang ada di lapangan. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran, bahwa kebenaran informasi Al-Quran ini akan kalian lihat ke masa depan. Tidak penting siapa yang membuktikan, apakah non-muslim ataukah muslim. Poin pentingnya adalah bahwa informasi Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan itu adalah sebuah kebenaran yang memang terbukti dalam kehidupan nyata kita. Oke, akan kita lanjutkan di episode yang berikutnya untuk menjawab dan mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.